pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Masyarakat Sumatera Selatan dihimbau waspada ancaman bencana hidrometeorologi jelang masuknya musim hujan. FKDM Banyuasin gelar sosialisasi dalam upaya pencegahan konflik dan premanisme di masyarakat. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Jumat 31 Oktober 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Kesehatan Kota Palembang menyebutkan hingga saat ini kasus flu di wilayah belum ada peningkatan kasus yang signifikan. Dinas Kesehatan Kota Palembang menyebutkan bahwa hingga saat ini belum terjadi peningkatan kasus flu yang signifikan di wilayahnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P, Dinkes Palembang Yudi Setiawan mengatakan bahwa rata-rata dalam satu bulan pihaknya mencatat sekitar 3.000 hingga 4.000 kasus penyakit dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi paling banyak. Ia menjelaskan faktor penyebab meningkatnya kasus flu antara lain adalah perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga tubuh belum siap beradaptasi terhadap kondisi tersebut. Yudi menambahkan flu umumnya menular dari satu orang ke orang lain melalui batuk ataupun bersin, terutama pada anak-anak usia sekolah. Namun Dinas Kesehatan Kota Palembang belum dapat memastikan apakah kasus flu yang terjadi saat ini berkaitan dengan virus corona. Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui tes PCR ataupun antigen. Ia menegaskan bahwa kekebalan tubuh masyarakat saat ini sudah terbentuk dengan baik secara alami maupun melalui vaksinasi, sehingga kasus flu tidak menjadi hal yang menakutkan lagi. Ya, kita belum bisa memastikan ya, karena mau memastikan apakah orang yang mengalami gejala flu seperti batuk ataupun bersin itu virus corona atau tidak ya, COVID atau tidak, kan harus dibuktikan dengan melalui pemeriksaan ya, pemeriksaan PCR ataupun pemeriksaan antigen. Nah, ini kan kita udah selesai nih pandeminya. Ya kemungkinan bisa saja, tetapi karena imunitas tubuh kita sudah terbentuk baik itu secara alami maupun kita mendapatkannya dengan mendapatkan vaksinasi COVID, artinya hal itu kan tidak menjadi suatu hal yang kita takutkan lagi ya. Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Kota Palembang terus mengencarkan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari penyakit flu dan influenza yang umum menyerang anak-anak. Upaya pencegahan yang disarankan antara lain dengan mengkonsumsi makanan bergizi, menggunakan masker saat sakit, beristirahat cukup, rutin berolahraga, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, masyarakat Sumatera Selatan diimbau untuk mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi jelang masuknya musim hujan. Sejumlah wilayah di Sumatera Selatan saat ini tengah menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi saat musim penghujan. Kondisi cuaca di Palembang dan sekitarnya sudah mulai memasuki musim hujan yang diperkirakan berlangsung dari September 2025 hingga Januari 2026. Kondisi ini berisiko menyebabkan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengungkapkan, fenomena iklim global turut memperburuk situasi di mana perbedaan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian timur dan tengah yang lebih hangat dibandingkan bagian barat, berpotensi mempengaruhi pola cuaca dan meningkatkan intensitas hujan di beberapa wilayah di Sumatera Selatan. Ya, untuk banjir itu terutama di wilayah Sumatera Selatan, itu pegunung dataran tinggi seperti Musirawas Utara, Musirawas, lalu Lubuk Linggau, Oku, Lahat, Oku Selatan, Muara Enim, Prabu Muli, Ogan Ilir, Banyuasin, Pali, dan Musi Banyuasin. Saya rasa memang hampir semua punya potensi
banjir. Sinta mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan diminta untuk selalu memantau informasi cuaca terbaru serta mengikuti arahan dari pihak berwenang untuk mengurangi risiko bencana. BMKG akan bekerja sama dengan pihak lainnya untuk memperkuat upaya mitigasi bencana dalam menghadapi potensi ancaman yang ada. Kegiatan mitigasi bencana menjadi krusial untuk mengurangi timbulnya korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak diinginkan. Riana Pridani melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kami sampaikan berita lainnya, pendengar. FKDM Banyuasin menggelar sosialisasi dalam upaya pencegahan konflik dan premanisme di masyarakat. Upaya menjaga ketertiban dan keamanan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kabupaten Banyuasin menggelar sosialisasi bagi seluruh FKDM di tingkat kecamatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kemampuan anggota dalam mendeteksi dini potensi konflik dan mencegah tindakan premanisme di wilayah masing-masing. Sosialisasi ini menjadi langkah penting untuk menjaga Banyuasin tetap kondusif dan aman dari gangguan sosial. Sekretaris FKDM Kabupaten Banyuasin, Heri Ariansa, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun kewaspadaan sosial di tengah masyarakat. Heri menambahkan, isu sosial yang berkembang beberapa waktu terakhir, termasuk yang berkaitan dengan perempuan, perlu diantisipasi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat. Karena itu, peran FKDM sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas wilayah. Mencegah bakal konflik yang sesuai dengan tema kita, yaitu tentang premanisme yang akhir-akhir ini mesti dilakukan oleh Polres tadi. Nah, setidaknya dalam hal ini kawan-kawan di kecamatan maupun kabupaten dapat mendeteksi dini cikal bakal kerawanan atau konflik-konflik yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang beredarnya isu premanisme ini. Sementara itu, PLT Kepala Badan Kesbang Pol Banyuasin Aminuddin menegaskan pentingnya sinergi antara FKDM dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Aminuddin berharap melalui sosialisasi ini, seluruh anggota FKDM di kecamatan dapat berperan aktif dalam menjaga Banyuasin sebagai daerah yang aman, damai dan bebas dari konflik. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, aksi pencurian kuningan meteran PDAM marak terjadi di Kota Palembang dan meresahkan masyarakat. Aksi pencurian kuningan pada meteran PDAM semakin marak terjadi di Kota Palembang. Dalam satu malam, sedikitnya 7 rumah menjadi korban pencurian, membuat warga khawatir dan kesulitan mendapatkan air bersih. Rekaman CCTV yang beredar di media sosial memperlihatkan pelaku beraksi seorang diri di kawasan Saku. Dalam video tersebut, terlihat pelaku dengan cepat melepaskan meteran PDAM di depan rumah warga sebelum melarikan diri. Salah satu warga, Siti Mutiati, mengaku sangat terganggu dengan kejadian tersebut. Setiap pagi, air sering tidak keluar karena meterannya hilang. Dirinya jadi khawatir kalau terus dibiarkan seperti ini. Sekitar jam 3.35. Waktu kami pagi-pagi nak mutar meteran, dilihat itu udah nggak ada lagi. Yang bentuknya itu kuningan. Itu kalau kita itu on off-nya itu kan, on off yang dari jalur PDAM. Setelah dikonfirmasi sama tetangga, apakah yang kalian juga hilang? Ternyata yang Bapak Edi itu hilang. Menanggapi laporan warga, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Petugas juga memeriksa sejumlah lokasi lain yang terekam aksi serupa. Warga berharap pelaku segera tertangkap agar pasokan air kembali normal. Mereka juga meminta pihak PDAM dan aparat keamanan meningkatkan patroli malam untuk mencegah kasus pencurian serupa terjadi lagi. Lamsihar Silitonga melaporkan.
Pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 082179279090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Maju